Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD semester 1. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang dibimbing oleh Bapak Dimas Kukuh Nur Rashim SPD MSc. Pada kesempatan pertama, saya akan menjelaskan mengenai bentuk perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan mengenai bentuk perkembangan demokrasi di Indonesia, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan, dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencangkup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Berdasarkan apa yang saya ketahui, negara Republik Indonesia pernah menganut beberapa bentuk perkembangan demokrasi, antara lain 1. Demokrasi Revolusi Kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Pada masa Revolusi Kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949, implementasi demokrasi baru terbatas pada interaksi politik di parlemen, dan pres berfungsi sebagai pendukung revolusi kemerdekaan. Elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Pada masa itu, pemerintah masih disibukkan untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Yang kedua adalah demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan dalam perwujudannya pada kehidupan politik di Indonesia, yang ditandai dengan karakter utamanya yaitu 1. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. 2. Akuntabilitas pemegang jabatan dan politisasi pada umumnya sangat tinggi. 3. Kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sangat besar untuk berkembang secara maksimal. 4. Pemilu tahun 1955 dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. 5. Hak-hak dasar masyarakat umum terlindungi. Ketiga, demokrasi terpimpin pada tahun 1960 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin pada tahun 1960 sampai 1965 merupakan masa di mana demokrasi dipahami dan dijalankan berdasarkan kebijakan pemimpin besar revolusi, dalam hal ini Presiden Soekarno. Belajar dari kegagalan demokrasi parlementer yang dianggap liberal, maka Presiden Soekarno mengajukan gagasan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Ciri yang muncul pada masa itu antara lain: 1. Mengamburnya sistem kepartaian. 2. Peranan DPR-GR sebagai lembaga legislatif. 3. Basic human rights sangat lemah. 4. Masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. 5. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Dan yang keempat adalah demokrasi Orde Baru atau demokrasi Pancasila pada tahun 1966 sampai 1998. Demokrasi masa pemerintahan Presiden Soeharto, dikenal dengan demokrasi Pancasila. Namun demikian, pada masa itu, pelaksanaan demokrasi memberikan gejala-gejala antara lain: 1. Rotasi kekuasaan eksekutif tidak pernah ada kecuali di tingkat daerah. 2. Rekrutmen politik tertutup. 3. Pemilu masih jauh dari semangat demokrasi. 4. Basic human rights sangat lemah. Pendapat lain menyebutkan bahwa perkembangan demokrasi terbagi dalam 3 periode sejalan dengan perkembangan politik di Indonesia, yakni 1. Periode 1945 sampai 1959 adalah demokrasi liberal. 2. Periode 1959 sampai 1966 adalah demokrasi terpimpin. Dan 3. Periode 1966 sampai sekarang adalah demokrasi Pancasila. Pembahasan yang kedua, saya akan sedikit membahas tentang menyatunya setiap pasal dalam Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi,
Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menegaskan, bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, untuk semua dasar hukum di negara Republik Indonesia. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai asas-asas hubungan negara dan warga negara di Indonesia. Ada beberapa asas dalam hubungan internasional, yaitu 1. Asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum yaitu asas di mana wewenang yang dimiliki negara yang melakukan hubungan internasional dalam mengatur kepentingan kehidupan masyarakatnya. 2. Asas kebangsaan, yaitu seluruh elemen warga negara mendapatkan kekuasaannya sendiri dari negaranya masing-masing. 3. Asas keterbukaan. Setiap hubungan internasional harus bersifat terbuka agar kedua negara yang melakukan kerjasama mendapatkan kejelasan dalam hal kerjasamanya. 4. Asas teritorial. Artinya, masing-masing negara yang melakukan hubungan internasional memiliki kekuasaan penuh pada wilayahnya masing-masing, baik di darat ataupun di laut. 5. Asas harkat dan martabat. Setiap negara yang melakukan hubungan internasional berhak diperlakukan dengan baik. Sekian untuk pembahasan saya pada video kali ini. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan untuk gambar atau sebagainya, dan mohon maaf jika jawaban saya kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a